Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan pertama ini materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 12 yaitu tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Pengertian dari berpikir kritis, berpikir artinya memfungsikan akal, bahwa manusia memanfaatkan akalnya untuk memahami hakikat segala sesuatu. Berpikir kritis artinya bersikap dan berperilaku berdasarkan fakta dan data yang valid atau sah, serta argumen yang akurat. Kita di dalam berpikir tentang penciptaan langit dan bumi ini. Bagi kita yang memang berpikir ataupun apa yang disebut dengan pergantian itu, adanya siang dan malam, akan lebih menguatkan lagi kita kepada Allah. Baik, sebelum kita jelaskan lebih rinci, di sini kita membahas dulu tentang tajwidnya. Inna di situ ada gunnah, fi kita masih ingat, kalian sudah kelas 12 otomatis tajwid sudah lebih memahami. Di situ ada yang disebut dengan mad tabi'i ataupun mad asli. Fi khalqis samawati wal ar. Fis samawati itu ada alif lam, berarti alif lamnya as-samsiyah karena di tasydid ada tasydid bagian depannya. Masih ingat perbedaan as-samsiyah dan al-qamariyah? Wal ar berarti alif lam qamariyah. Wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. La aya masih mad tabi'i, kalau panjang dua harokat disebut mad asli atau mad tabi'i. La ayatil liulil albab. Tanwin kasroh bertemu dengan lam, itu disebut apa? Idgham bila gunnah. Liulil albab, kalau berhenti disebut mad aridis sukun. Itu kalian bisa dipelajari kembali. Di situ ada mad tabi'i, kemudian idhar safawi, mim mati bertemu dengan wa, itu disebut idhar safawi. Terusnya silahkan kalian bisa dipelajari inti dari kandungan ayat. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk berpikir dan merenungi tentang penciptaan langit dan bumi. Ayat ini menjelaskan yang kedua tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan makhluknya. Yang jika kita berpikir maka akan menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah yang maha karya dan rahasia-rahasia yang menakjubkan yang menuntut para hamba untuk mengakui bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas. Yang ketiga, di situ dikatakan ulil albab, yaitu tanda-tanda orang yang berpikir. Bagaimana tanda-tanda orang yang berpikir? Yang pertama, yang memiliki akal, merenungkan tentang fenomena alam raya yang akan menghantarkan kita mengakui tentang keesaan dan kekuasaan Allah. Yang kedua, orang-orang yang terus-menerus mengingat Allah dengan ucapan dan seluruh situasi serta kondisi. Saat bekerja, dengan duduk, berbaring, atau berdiri, bagaimanapun, yang jelas mereka memikirkan tentang penciptaan dan sistem kerja langit dan bumi. Yang ketiga, orang-orang yang memikirkan penciptaan Allah, mereka menyimpulkan bahwa Allah menciptakan alam raya dan isinya tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang Allah ciptakan tanpa tujuan yang baik. Baiklah anak-anak, tugas kalian minggu ini yang pertama, kalian tulis kembali ayat tersebut beserta artinya dalam buku tulis PAI dan BP. Kemudian yang kedua, hafalkan ayat tersebut, Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191, beserta artinya. Kemudian kalian rekam dan diupload di Google Classroom. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.